kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Lisi. Nah, anak-anak semua pasti sudah tidak sabar lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita hari ini. Yuk, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya ikutin Lause ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua yang ada di rumah boleh ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk tubuh yang sehat. Tuhan tolong anak-anak-Mu supaya bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepalaku sakit ada ini. kungkung anak-anak. Loh, ada Lause Ongki juga hari ini. Aduh, iya nih anak-anak. Aduh. Kenapa Kung kepalanya Kung? Oh, tadi kepentok mobil. Oh, kok bisa Kung? Nih gara-gara anak muda ini buat kepalaku yang bagus ini jadi benjol. Aduh Kung, maaflah Kung. Sorry banget, tadi tuh nggak sengaja Kung. Oh, kenapa bisa begitu Lause Ongki? Ya begini Lause Lisi, ceritanya tuh begini ya. Wah, ini jam berapa nih Kung? Mungkin sudah mau jam 8 nih. Wah, aduh, gawat sekali. Ini kita sudah mau telat nih, kalau kita nggak buru-buru, kita telat sekolah minggu online nih Kung. Kita harus cepet-cepet ya. Ya, tapi hati-hati ya. Kungkung takut. Aman. Aduh, itu ada motor. Jangan. Motor. Aduh. Aman Kung, aman. Kita harus cepet Kung, kalau nggak kita telat ini sekolah minggunya. Nah, ini kita belok. Nah, itu ada tukang beca. Hati-hati ya, tukang beca. Aman. Iya. Ini ngeri nih. Jangan cepat-cepat. Oke, tenang Kung. Tenang. Itu orang aja jalan-jalan ada orang nih. Wah, Aduh, aman. dia nih. Kita harus cepet, kalau nggak kita telat ini. Kita belok. Nah, jadi begitu Lause Lisi ceritanya. Makanya si Kungkung ini kepentok. Astaga, Lause Ongki, kamu tidak boleh seperti itu. Ngebut, terus rem mendadak. Bisa terjadi kecelakaan, Lause. Benar itu anak muda. Buat Kungkung ini kehilangan kegantengan loh. Sampai penyok ini kepala. Aduh, maaf Kung. Lain kali saya akan lebih hati-hati Kung. Memangnya Lause Ongki, kenapa toh harus ngebut seperti itu? Nah, Lause Lisi, saya itu ya tuh nggak suka kalau kena lampu merah karena harus nunggu lama, kan panas juga ya. Nah, jadi waktu tadi mau lewat lampu merah, wah, kok sudah lampu kuning. Nah, makanya tancap gas, pengen cepet-cepet, tapi ternyata nggak keburu. Waduh. Langsung lampu merah, langsung ngerem. Makanya si Kungkung jadi, ya begitulah ceritanya. Nih anak muda ini suka pintar cari alasan. Kamu tidak sabaran menunggu, itu masalahnya. Menunggu itu memang tampak membosankan, tapi sangat-sangat penting anak muda. Hah, penting? Kenapa penting? Mau tahu kenapa menunggu itu penting? Bolehlah Kung. Kenapa Kung? Boleh nanti Kungkung coba jelasin ya. Tapi sebelumnya kita belajar tunggu dulu. Kita mau ajak anak-anak bernyanyi bersama memuji Tuhan, oke? Oke lah, bolehlah. Ya, kita mau nyanyi apa, Kung? Nah, hari ini kita akan ingat kembali lagu yang diajarkan Lause Friska minggu lalu. Anak-anak masih ingat enggak lagu apa yang diajarkan Lause Friska? Kalau nggak salah, itu judul lagunya Saya Senang Berdoa. Ya, betul. Kata Upin Ipin. Nah, oke deh. Yuk anak-anak semua kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil menggunakan gerakannya ya. Ayo semuanya ikut ya. Saya
Nah, Kung, kan kita tadi sudah nyanyi. Sekarang jelasin dong, kenapa menunggu itu penting? Sebentar ya. Sebelum Kungkung jelasin, Kungkung mau ajak kita dengar cerita dulu. Menunggu lagi. Bagus dong Lause Ongki. Anak-anak semua juga pasti suka dengar cerita kan? Betul, anak-anak suka cerita. Ya sudah, sekarang ayo Kung cerita. Nah, ceritanya begini ya. Cerita ini diambil dari kitab Lukas pasal 18 dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, ceritanya begini. Nah, anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Di sebuah kota tinggallah seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang ibu janda, yaitu seorang perempuan yang sudah tidak punya suami lagi. Ibu janda ini selalu datang pada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. tetapi hakim itu selalu menolak. Tetapi ibu janda ini tidak pernah putus asa. Ia terus-menerus datang kepada hakim itu dan meminta. Belalah hakku terhadap lawanku. Nah, setiap kali permintaan ibu itu selalu ditolak. Tetapi ibu janda tidak pernah menyerah. Ia terus meminta dan terus meminta dan meminta dan terus meminta. Belalah hakku terhadap lawanku. Nah, itulah katanya kepada sang hakim. Ibu ini terus ditolak dan terus ditolak. Namun ia tetap berusaha dan meminta dan meminta. Karena ia tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong. Hakim itu adalah satu-satunya harapannya. Hingga akhirnya suatu hari hakim itu pun setuju dan mau menolongnya. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan arti dari cerita ini. Nah, jika hakim yang jahat, yang tidak menghormati Tuhan saja mau memberikan apa yang diminta oleh seorang ibu janda dengan tekun meminta, apalagi Tuhan Allah Bapa kita di sorga yang baik, yang sayang kepada kita anak-anaknya, dan dia tahu apa yang kita perlukan. Allah Tuhan kita di sorga tidak akan mengulur-ngulur waktu dan pasti mau memberi apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Nah, anak-anak, kita kan sering berdoa sama Tuhan kan? Nah, kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Lalu kita ini maunya cepat-cepat Tuhan jawab. Tuhan kasih apa yang kita minta. Apa salahnya? Kan tidak apa-apa ya kalau kita itu doa. Dan kita pengen doa itu cepet-cepet Tuhan jawab. Kan nggak ada salahnya, Kung. Anak muda, Tuhan itu bukan seperti mesin di mall. Kalau kita masukin uang, lalu kita bisa keluar makanan. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan itu bisa menjawab doa kita, iya atau tidak. Seperti papa mama kita ya Kung ya? Iya, betul. Nah, anak-anak, kalau kita minta sesuatu sama papa mama kita, kalau papa mama lihat itu sesuatu yang baik dan perlu buat kita, pasti dikasih. Tapi waktu kita minta sesuatu yang tidak baik buat kita, pasti papa mama bilang tidak. Benar itu loh selisih. Tapi kita ini sering lupa loh kalau Tuhan juga punya jawaban yang lain buat doa kita, bisa ya atau tidak. Wah, jawaban apa itu? Tunggu. Ya ampun, Kung. Saya nanya kok malah disuruh nunggu. Bukan itu maksudnya. Tuhan bisa jawab doa kita dengan tunggu. Oh. Nah, kadang-kadang Tuhan minta kita ini juga menunggu. Karena Tuhan itu bisa melihat waktu yang belum tepat mungkin untuk menjawab doa kita.
Atau bisa juga Tuhan itu ingin melihat kesungguhan hati kita, kesetiaan kita, dan iman kita. Nah, Tuhan itu ingin melihat apakah kita ini berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, atau kita orangnya tidak sabar, suka mengeluh, suka ngomel-ngomel, atau marah-marah waktu kita menunggu. Benar juga ya Kung ya. Saat kita menunggu itulah sifat asli kita akan kelihatan. Dan kalau kita tidak sabar, suka mengomel waktu menunggu jawaban Tuhan, maka kita perlu memperbaiki diri. Kita perlu belajar dengan tekun berdoa. Dan kita harus setia menunggu jawaban Tuhan dengan iman. Iman? Siapa itu Iman? Iman itu bukan nama orang. Iman itu menunggu jawaban Tuhan dengan iman, ya. Kita menerima, kita siap Tuhan mau berikan kita apa saja. Jika Tuhan jawab ya, ya kita bersyukur. Tapi kalau kita dijawab tunggu, ya kita sabar menunggu. Kalau Tuhan jawab tidak, ya kita tetap harus bersyukur sama Tuhan. Betul sekali. Jika Tuhan menjawab tidak, itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi bisa jadi karena Tuhan mau menyiapkan kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Ya benar loh selisih. Dan Tuhan itu ingin kita percaya sama Dia sepenuh hati. Tugas kita hanya berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Oh, jadi itu ya sebabnya ya. Kung bilang menunggu itu penting. Karena waktu kita menunggu, kita tuh belajar untuk jadi sabar, jadi tekun, dan percaya Tuhan. Betul nggak, Kung? Betul. Ngomong-ngomong ya, anak-anak, kalian tahu nggak kenapa ceritanya ini Kung bisa jago kungfu? Ya, seperti sekarang ini. Wah, bagaimana itu ceritanya, Kung? Menarik itu. Nah, ceritanya dulu waktu Kung masih muda, Kung itu pergi ke tempat Master Om, suhu Om, untuk mencari pekerjaan. Wah, ini sudah 3 hari tak makan tapi perut masih buncit ya. Padahal aku lapar. Oh Tuhan, bolehkah aku bekerja di sini? Aku butuh makan nih. Oh, kamu kesini mencari pekerjaan? Iya betul. Oke. Aku akan memberikan kau pekerjaan. Oh, apa itu Tuhan? Tapi kamu tidak boleh protes. Boleh. Kamu lihat di situ ada batu besar. Oh, iya. Sekarang tugasmu dorong batu itu. Dorong saja. Lakukan. Hai. Jadi anak-anak, Kung kembali mendorong batu itu sekuat tenaga. Tapi astaga, batu itu benar-benar berat sekali. Sedikit pun tidak bergeser. Tapi setiap kali Kung melapor sama Master Om, dia tetap saja suruh Kung mendorong batu itu. Setiap hari disuruh dorong batu itu. Tuan, saya sudah dorong batu itu 3 bulan tidak gerak-gerak. Saya mau berhenti kerja. Sekarang lakukan lagi. Oh, enggak Tuan. Aku berhenti Tuan. Terus Kung, akhirnya Kung bisa nggak menggeser batu itu? Ya jelas, tidak bisa. Yo.
Batu itu berat sekali, ya ampun. Kungkung sudah dorong sampai keringat seperti banjir bandang. Tetap saja batu itu tidak bergerak. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai akhirnya lewat 3 bulan. Wah, capek sekali, sudah mau menyerah lalu menghadap Master Ong. Ini pekerjaan sia-sia. Tuan, saya sudah bekerja 3 bulan di sini, dorong batu itu, tapi tidak bergeser sedikit pun. Saya menyerah, saya tidak mau kerja lagi. Wah, siapa yang suruh kamu geser batu itu? Jadi, Saya cuma suruh dorong. hah, dorong saja. Dorong! Tapi itu tidak sia-sia. Apa pentingnya? Apa gunanya? Lihat tangan sama kakimu. Biasa aja. Lihat baik-baik. Maksudnya ini, Lihat tubuhmu makin berotot, bukan? Kamu makin kuat. oh iya, dulu ini sekecil telur puyuh, sekarang seperti telur bebek. Nah, kamu sudah siap untuk tugas yang berikutnya. Apa itu, Tuan? Aku akan mengangkat kamu jadi muridku. Tapi saya tidak mau jadi murid, saya mau kerja. Aku akan mewariskan seluruh ilmu kungfuku Buat apa? untuk kamu menjadi seorang yang kuat. Kamu bisa cari pekerjaan. Kamu jadi orang yang sukses. Oke, kalau gitu saya mau, Guru. Jadikan aku muridmu. Wah, ternyata ketekunan itu bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita inginkan ya. Ya, jadi waktu kita menunggu jawaban doa, ya, kita harus tetap bertekun dan percaya bahwa apapun jawaban Tuhan, pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kita, tepat pada waktunya. Betul begitu, Kung? Betul loh, Seongki. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita belajar untuk tekun berdoa. Kita sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa Ia mendengar doa-doa kita dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencananya. Sekarang, yuk kita mau menghafal 1 ayat bersama-sama. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayo sekali lagi biar kita tidak lupa. Ya, kita ulangi sama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang sabar dan juga tekun dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doa kami. Tolong kami anak-anak-Mu boleh terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa tetap berdoa dengan tekun ya anak-anak. Dah. Prayer is like a telephone for us to talk to Jesus. Prayer is like a telephone for us to talk to God. Prayer is like a telephone for us to talk to Jesus. Pick it up and use it every day.
like a telephone for us to talk to Jesus. It's like a telephone for us to talk to God. It's like a telephone for us to talk to Jesus. Pick it up and use it every day. We can shout out loud. We can whisper softly. We can make no noise at all, but he'll always hear our call. It's like a for us to talk to Jesus. It's like a for us to talk to God. It's like a for us to talk to Jesus. Pick it up and use it every day. We can shout out loud. We can whisper softly. We can make no noise at all, but he'll always hear our call. It's like a for us to talk to. It's like a for us to talk to. It's like a for us to talk to. Pick it up and use it every day. Pick it up and use it every day. Pick it up and use it every day. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.